Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ketemu lagi dengan saya Rinoto, tetap di channel Ibu Siti Mahmudah, istri saya. Sore ini kita akan membuat kompos tea atau kompos cair yang bahannya itu dari kompos kotoran hewan. Video ini saya buat berdasarkan apa yang saya lihat di luar sana. Banyak sekali orang menggunakan kompos tea ini untuk menyiram sayuran dan hasilnya itu wow, amazing banget ya. Hasilnya itu sayuran menjadi hijau, segar, dan tumbuh besar-besar, gemuk-gemuk, bagus banget. Oleh karena itu secepatnya saya ambil langkah 1000, tidak pikir panjang lagi, membeli peralatan. Termasuk yang kita gunakan adalah pompa, bukan pompa ya, aerator untuk akuarium. Ini adalah aerator, yaitu yang menghasilkan angin atau oksigen yang biasanya digunakan untuk akuarium. Kompos tea, ya, istilah kerennya adalah kompos tea atau kompos cair lah. Itu bagus sekali untuk menyiram tanaman. Itu karena apa? Karena di dalamnya itu selain mengandung nutrisi NPK yang dibutuhkan tanaman, baik makro maupun mikro, juga mengandung banyak sekali mikroorganisme atau mikroba yang bermanfaat untuk tanaman. Yaitu mikroba tersebut nanti setelah kita gunakan untuk nyiram media tanam, itu bahan organik yang terdapat di media tanam itu akan cepat terurai, sehingga menjadi suplai nutrisi atau unsur hara yang nanti akan diserap oleh tanaman. Oleh karena itu, dengan penambahan kompos tea ini, tanaman akan menjadi semakin subur. Selain juga kita masukkan di dalamnya sudah terkandung nutrisi, juga membawa mikroba yang sangat-sangat banyak, yang berlipat-lipat ganda atas pengolahan seperti ini. Yang tadinya mikroba yang terdapat di kompos ini itu hanya mungkin ya banyak sih, tapi setelah diproses menjadi kompos ini akan menjadi berlipat-lipat lagi. Ini terbukti dari apa yang sudah saya buat ini. Ini kemarin dibuat sekitar pukul 15 atau 3 sore, sekarang sudah pukul 4. Berarti sudah 25 jam ini. Kalau yang video acuan yang saya lihat itu 72 jam, sehingga 3 kali 24 jam tepat itu sudah bisa dipanen, sudah bisa dipakai ya. Bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat kompos tea ini, seperti teringat komentar dari bukan komentar ya, postingan dari Mbak Siskawati ini di grup Organic Gardening ya, Mbak Siskawati. Siang, oke, saya bingung karena terlalu banyak resep yang mau saya ambil cara yang simpel saja untuk nyiram tanaman dengan air lindi saja. Yang mau saya tanyakan, apakah limbah-limbah dapur, limbah-limbah buah, sayur, sabut kelapa, kohe, sapi, dan lain-lain bisa dimasukkan juga, termasuk potongan rumput. Karena kalau mengikuti semua resep itu bagus-bagus banget, dan mungkin agak bingung, jadi bingung karena terlalu banyak resep. Ini keluhan sekaligus curhatan Mbak Siskawati. Dijawab oleh banyak sekali yang jawab teman kita, seperti Bapak Lukas. Ini jawaban Pak Lukas. Halo Pak Lukas. Terima kasih sekali atas bantuannya selama ini, atas bantuannya memberikan pencerahan kepada teman-teman semua tentang apa yang mereka keluhkan. Pak Lukas menjawab nih, kamu pernah nonton videonya Rinoto Jawa nggak yang drum besar ini? Drum besar. Nah, coba bayangkan apa saja yang nggak dimasukkan ke sini ya, semuanya dimasukkan. Paling-paling adalah ular yang tidak dimasukkan katanya. Ular yang iya, nggak berani saya masukkan ular. Terus bisalah cuma cari aja yang mudah di daerah kita sendiri ya. Pokoknya semua bahan yang bisa kita pakai, semua bahan yang bisa kita pakai itu bahan yang ada saja di lingkungan sekitar kita, jadi tidak perlu mengada-ada. Terus ini komentar dari Mas Kapten Subasi, tidak perlu terpengaruh kabar sana sini, semua benar. Memang banyak sekali POC atau pupuk organik cair, tapi buatlah mana yang lebih mudah dan terkesan lengkap. Inti tanaman secara umum butuh NPK, bisa digunakan buncis atau kacang-kacangan. Untuk N, P bisa gunakan pisang, K bisa gunakan sabut kelapa. Yang penting ada 3 unsur yang memenuhi kriteria itu. Kemudian selanjutnya mau masukkan bahan lainnya terserah, asal jangan bom yang dimasukkan. Jadi memang apa namanya, kocak sekali ini anggota OG ini, keluarga OG semuanya kocak-kocak. Jadi di samping dapat ilmu, kita juga senang di sini, senang nongkrong di OG ini. Ya, terus termasuk saya ikut nimbrung ini. Oke.
Jadi bahan yang kita gunakan ini, walaupun tadi kita bahas tentang komposti, memang agak-agak mirip, jadi agak mirip dengan sini. Jadi sekaligus bahannya, karena bahannya juga sama, cuma mungkin lebih simpel ini komposti ya Mbak Siskawati ini. Jadi bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat komposti, bahan utamanya adalah kompos. Sudah jelas namanya saja komposti atau kompos cair, yaitu bahan utamanya kompos. Kalau saya gunakan inilah kompos dari kotoran kambing dan kotoran sapi yang sudah lama sekali, yang sudah bercampur dengan abu bakaran, sisa-sisa pakan, juga bercampur dengan sisa-sisa pakan yang sudah membusuk lama, sisa pakan kambing dan sapi. Ini sudah bercampur, kemudian tadi saya sudah ayak. Ini adalah merupakan kompos yang sangat bagus. Ini yang saya gunakan sebagai bahan dasar pembuatan komposti. Kemudian ada satu lagi bahan yang saya juga referensinya dari video luar negeri, yaitu inilah worm poop. Apa itu worm poop? Itu kotoran cacing. Nah, ini penampakan dari worm poop atau kotoran cacing ya. Ini bisa kita temukan di pekarangan, di tempat-tempat yang lembab. Ini biasanya seperti ini bentuknya. Seperti apa ya? Beginilah kira-kira. Nah, ini bisa kita gunakan untuk membuat komposti juga bahan bakunya. Ini akan kita ambil. Bisa kita lihat tanaman yang ada di sampingnya, di samping kotoran ini, kotoran cacing yang sudah kering ini. Itu bisa tumbuh subur. Hijau-hijau daunnya. Ini karena berkat nitrogen yang banyak yang disuplai oleh kotoran cacing ini. Ini akan kita ambil juga untuk bahan kompos nanti. Nah, ini dia kotoran cacingnya. Ini atau istilahnya worm casting. Nih, di luar negeri bahkan ada yang menggunakan hanya dengan kotoran cacing saja yang dipakai untuk komposting. Ini adalah kotoran cacing yang perintil-perintil itu di tanah yang lokasinya biasanya lembab. Itu adalah kotoran cacing. Kotoran cacing atau terkenal istilahnya adalah casting. Itu banyak sekali mengandung nitrogen yang bagus sekali untuk tanaman. Ini juga ada, bahkan di luar negeri video yang saya lihat bahan bakunya cuma khusus ini saja, worm poop atau kotoran cacing. Dan nanti kita juga akan gunakan. Yang kedua, ini sama. Yang kedua kita gunakan dedak halus atau dedak padi, bekatul ya. Kalau ada itu biasanya air cucian beras. Tapi ini udah sore, air cucian beras tadi pagi udah kita gunakan untuk nyiram juga, jadi tidak ada. Kalau tidak ada air cucian beras, bisa kita pakai dedak atau bekatul atau dedak padi yang halus. Sama ya, bagus lagi kalau ada cucian beras. Kemudian satu bahan yang tidak kalah pentingnya dan bahkan menurut saya ini paling penting adalah tetes tebu. Tetes tebu, maaf labelnya belum dibuang, jadi kayak apa namanya iklan, nggak apa-apa lah ya, iklan sedikit. Ya, ini tetes tebu. Tetes tebu itu sangat bagus. Kenapa saya katakan sangat bagus? Karena ini adalah merupakan sumber energi atau memberikan makanan bagi mikroba, bagi bakteri yang akan kita lipat gandakan. Jadi inti dari komposti adalah melipat gandakan jumlah bakteri atau mikroba yang menguntungkan bagi tanaman. Jadi sumber makanan yang utama atau sumber energi yang utama adalah berasal dari molase atau tetes tebu. Kalau tidak ada, kita bisa gunakan gula pasir, gula merah. Kalau tidak ada gula merah, kita bisa gunakan gula pasir. Intinya adalah gula. Karena inilah merupakan sumber energi atau sumber makanan utama bagi bakteri ini selama proses pembiakan. Selain ini kita gunakan E4. E4 kita gunakan untuk suplai atau tambahan mikroba, tambahan bakteri. Selain di kompos ini sudah terkandung banyak sekali mikroba, bakteri, tapi kita tambahkan lagi supaya lebih banyak lagi. Kemudian satu lagi untuk menunjang, kalau ini kotoran hewan, kotoran kambing dan sapi ini unsurnya sudah lengkap sih, NPK, tapi terbanyak itu N. Jadi kita suplai nanti tambahan P dan K-nya kita ambil dari air lindi. Karena air lindi yang saya gunakan ini bahan bakunya itu terdiri dari berbagai macam jenis bahan yang kandungannya itu lengkap. Ada P, ada K, ada N, pokoknya lengkap lah semua bahan. Kalau ingin tahu ini bahan apa saja yang dimasukkan di sini, silakan dicari videonya juga. Udah saya sering review ini box besar ini, dan ini penuh ya. Jadi
1 gayung. Oke, langsung saja caranya. Alat yang kita gunakan adalah aerator untuk akuarium. Kita pakai yang lubang 2 supaya tekanan udaranya itu kuat. Jadi nanti gelembungnya itu banyak seperti ini. Kalau yang cuma 1 itu nanti gelembungnya kurang banyak, jadi keluar oksigennya itu kurang banyak. Tapi kalau kita pakai yang 2 lubang ini, produksi oksigennya masuk ke dalam itu kuat dan banyak, sehingga suplai oksigen lebih bagus lagi. Kemudian yang kedua adalah selang khusus untuk ini ya. Kemudian ujung-ujungnya kita berikan, ini adalah batu yang untuk keluar udaranya, oksigennya, ini bolong-bolong batunya. Plus sekaligus pemberat. Jadi nanti dia akan tenggelam, berada di dasar ember, sehingga akan memberikan suplai oksigen dari bawah. Ini udah terpasang dua-duanya, pemberat sekaligus untuk keluar udaranya, oksigennya. Dan ujung sebelahnya satunya lagi kita masukkan ke aerator ini. Oh ya, harganya ini tadi saya beli 60.000, kalau sama plus ininya 65.000 lah semuanya, ini 65.000. Kita pasang dua-duanya ke sini. Udah masangnya kok. Tinggal masukkan saja. Udah kenceng biasanya. Nah. Berbeda dengan yang ini, yang sudah berjalan. Kemarin kita mulai proses ini pukul 15, jam 3 sore. Sekarang sudah pukul 5 ya. 5 sore, berarti sekitar 24 tambah 2 jam, 26 jam. 26 jam ini caranya yang ini tidak pakai pemberat ini, tapi pakai selang ini. Jadi gelembungnya ini muter ya. Bisa dilihat ini gelembungnya muter di sekeliling ember, karena saya gunakan selang ini. Selang yang lebih besar, kemudian saya buat lingkaran seperti ini. Kemudian selangnya kita tusuk-tusuk pakai pisau. Selangnya ini kita tusuk-tusuk pakai pisau. Jadi di sepanjang selang ini ada lubang-lubang kecil untuk keluar oksigen dari aerator. Kemudian selang 2 ini ujungnya, yang ini kalau yang ini ujungnya kita masukkan satu sini, satu sini. Nah ini bisa dilihat, saya angkat saja ya. Nah ini dia. Ini aerator yang kita gunakan yang udah proses 26 jam. Ini ada batunya untuk pemberat. Ini sudah kita masukkan ke listrik, sudah kita sambungkan ke listrik. Ini sudah keluar anginnya. Di sini ada setelannya 2 ya, setelan keras dan lemah, high dan low. Ini kita gunakan yang high, dua-duanya keluar. Ini kita masukkan dulu ke air. Ini saya gunakan air sumur. Kayak setrum. Saya gunakan air sumur. Nah ini terlihat, ini air sumur. Kalau tidak ada air sumur, mungkin ada teman-teman kita yang tidak punya sumur, karena biasanya menggunakan air ledeng ya, air pump. Itu biasanya kalau air pump itu ada kaporitnya. Jadi kalau pakai air pump yang ada kaporitnya, kita diamkan dulu. Ini kita beri aerator, kemudian kita diamkan dulu 24 jam supaya kandungan kaporitnya menurun. Karena kandungan kaporitnya nanti bisa saja merusak atau mengganggu mikrobanya yang akan berkembang. Oke, setelah kita ambil air sumur, kira-kira ini berapa ya? 80% dari volume ember lah airnya. Jadi kalau memang volumenya ini, kalau volumenya 25, berarti kita masukkan sekitar 20 liter saja. Ini setelah itu kemudian kita masukkan bahan-bahannya. Bahan-bahannya tadi, bahan utamanya adalah kompos dari kotoran hewan. Kita masukkan saja langsung seperti ini. Oke. Kemudian langsung saja, ini ada mungkin air cucian beras. Kalau tidak ada ya, karena ini sore air cucian beras sudah tidak ada, mungkin besok pagi bisa kita tambahkan air cucian berasnya. Ini pakai dedak atau bekatul, dedak padi atau bekatul. Sama, fungsinya untuk suplai makanan bagi mikroba juga. Kemudian air lindi kita gunakan 1 gayung. Air lindi yang kita miliki. Air lindi ini kandungannya tadi sudah saya jelaskan, panjang lebar.
1 gayung. Ini untuk memberikan tambahan unsur hara NPK, terus ada unsur hara makro dan mikro komplit. Sudah. Kemudian kita masukkan molase. Molase adalah sumber energi bagi bakteri, makanan bagi bakteri. Kita gunakan 10 tutup lah. 10 tutup ya. Kalau lazimnya make adalah 1 liter itu 10 cc ya. Berarti 1 liter 5 cc apa 10 5 cc. 1 liter 1 tutup. Tapi kita gunakan ini aja lah, 10 tutup saja kira-kira. Nah, tadi kembali ke permasalahan ketika bahan tidak ada, inti dari sambil ngitung. Inti dari berkebun organik adalah memanfaatkan bahan-bahan yang ada. Jadi jangan sampai mengada-ngada bahan yang tidak ada. Kalau misal tidak ada tetes tebu ini, kita bisa gunakan gula merah. Kalau gula merah juga tidak ada, maka bisa kita gunakan gula pasir. Kemudian kita tambahkan E4. Tadi sudah saya jelaskan juga fungsi E4 di sini adalah untuk menambahkan mikroba. Kita gunakan juga 10 tutup, 1 2 3 4 5 6, ya udah 10 lah, dianggap saja 10. Dah 10. Kalau begitu E4 nya boros ya, bisa dilihat ini. Saya udah punya botol bekas E4 ada 5. Nggak apa-apa, boros. Oke, nanti selanjutnya kita juga sudah punya file tentang bagaimana memperbanyak E4, namun saya sendiri belum pernah membuatnya. Nanti akan kita coba. Kebetulan tadi saya juga beli E4 ini 17.000 di toko pertanian. Nanti akan kita gandakan menjadi 60 liter seperti yang diposting oleh Mas siapa ya di grup Organic Gardening juga, lupa saya namanya, apa Mas Faltoni apa siapa. Nanti kita akan coba gandakan sampai 60 liter sehingga kita tidak beli lagi E4, tidak perlu beli lagi E4. Oh ya, tadi lupa ini kotoran cacingnya belum dimasukkan. Kita masukkan ini dikit ya. Bahkan kalau di luar negeri ada yang tadi sudah saya sampaikan, ada yang khusus menggunakan cuma kotoran cacing tok atau worm poop. Itu sebanyak ini. Segini itu untuk 1 ember ini. Oke, ini aeratornya ternyata setelah kita masukkan, meskipun ini adalah pemberat batu, cuma dia tidak bisa mencapai dasar. Dia ngambang di atas karena mungkin kurang berat. Maka kita tambahkan pemberat pakai batu. Ini pemberatnya udah kita gunakan batu, usahakan jangan menggunakan logam, tapi menggunakan batu. Ini kita masukkan. Dengan pemberat ini maka dia akan mencapai dasar. Mana sih dasarnya? Nah, ini. Tapi muncul perbedaan antara cara yang pertama kemarin kita menggunakan selang yang besar ini yang dibuat lingkaran seperti ini dan dilobangi keseluruhannya. Dia menimbulkan gelembung di seputar ember ini, di sekitar ember. Berbeda dengan yang kita buat yang sekarang ini, karena cuma 2, menggunakan batu 2, maka gelembungnya cuma ada di sini dan di sini. Tapi tidak apa-apa, nanti kan kita coba. Ternyata ini tadi sebenarnya gelembungnya sudah banyak, karena tadi kita angkat ininya untuk memberikan atau untuk memperlihatkan apa yang terjadi di dalam, maka gelembungnya tinggal dikit. Tapi tadi awal gelembungnya sudah terlihat banyak. Dan ini yang kedua, bahannya belum tercampur, maka akan kita campur. Kita coba kita aduk biar bahannya tercampur merata. Seperti yang saya lihat di video biasa referensi kita orang luar sana, itu 72 jam atau 3 kali 24 jam. Ini berarti sudah 26 jam. Ini berarti baru menit keberapa kita proses. Nanti perkembangan selanjutnya besok berarti ini sudah 48 jam dan ini 24 jam. Nanti kita bandingkan. Kemudian setelah 3 hari 73 jam itu bisa kita pakai. Seperti yang ini kita sudah 72 jam lebih dan sebagian sudah kita pakai, tapi karena aerator kemarin kita pindah ke sini, maka ini aeratornya cuma 2 hari. Tapi udah kita pakai lah, nggak apa-apa.
Ada satu lagi channel orang-orang negeri yang jadi referensi bahwa membuat kompost ini tanpa aerator, tanpa listrik dan lain sebagainya, tetapi manual. Dia gunakan tadi kotoran cacing murni. Manualnya gimana? Setelah semua bahan dicampurkan, masuk ke dalam ember, tambah air lagi, diaduk seperti ini. Diaduk seperti ini, yang putarannya yang cepat, sampai di tengah itu muncul lubang air ke bawah. Nah, ini. Jadi diputar secepat mungkin sehingga di tengah muncul lubang. Jadi oksigen itu dia masuk sampai ke bawah. Itu teori yang digunakan oleh teman kita yang ada di luar sana. Seperti itu. Dia bahkan diputarnya itu 20 menit sekali. Capek sekali memang. Tujuannya untuk memasukkan oksigen sampai ke bawah sehingga bakterinya hidup. Sama saja lah tujuannya seperti ini. Cuma dia manual dan kita menggunakan aerator. Tapi ya lebih simpel, lebih praktis seperti ini. Meskipun pakai listrik, tapi aerator kan kecil listriknya, nggak apa-apa. Dia bisa suplai oksigen terus menerus sampai 72 jam. Kalau secara manual capek. Terus mungkin suplai oksigennya juga tidak maksimal sehingga hasilnya nanti juga mungkin kurang maksimal. Nanti kalau sudah terlihat muncul buih seperti tadi, ini tadi karena udah rusak buihnya ketika kita angkat ininya, itu menandakan bahwa ada perkembangbiakan mikroba di dalamnya. Semakin banyak buih berarti semakin banyak mikroba yang berkembang biak. Setelah 72 jam, seperti video yang saya lihat tuh buihnya tuh penuh sekali. Dan itu sudah siap digunakan. Bahkan di sana ini airnya itu tanpa dicampur langsung untuk digunakan untuk siram. Tapi mereka hanya gunakan komposnya itu paling 2 genggam itu saja, dan tidak ada air lindinya juga. Tapi karena kita tadi masukkan bahannya mungkin terlalu pekat banyak sehingga nanti pemakaiannya akan kita encerkan. Seperti ini yang sudah 3 hari kita buat. Coba nanti kita akan gunakan untuk siram. Yang sudah saya terapkan adalah 1 gayung ini. 1 gayung ini kita gunakan untuk 1 ember. Ember yang ini, terlihat apa enggak? Nanti akan kita gunakan untuk siram, oke? Biasanya 1 ember ini, 1 ember besar ini, tapi beda dikit lah, nggak apa-apa. Kita langsung gunakan tadi 1 ember. Biasanya pakai 1 ember besar air sumur, kita tambahkan 1 gayung. Tapi ini tadi embernya kecil, ember besar masih pakai, nggak apa-apa. Ini kita sudah aplikasi untuk percobaan. Ini ada 3 bibit cesim yang kita pindahkan dari persemaian, baru daun 2. Ini ada 1, 2, 3 pot. Ini saya siram pakai air ini, komposti. Tapi yang sebelah situ ada 3 lagi. Itu kita siram pakai air sumur biasa. Coba nanti perkembangannya akan seperti apa. Ini bahkan kita siram setiap hari ini. Kita siram saja. Sedikit, ya. Kita gunakan juga untuk nyiram bunga kol ini. Bunga kol kita umurnya udah hampir 60 hari, tapi belum ada nampak muncul bakal bunga di tengahnya. Mas Alfian Hydro Farm yang sudah panen bunga kol menyampaikan tadi, kemarin saya pernah bertanya kenapa punya saya belum berbunga, mungkin 1 minggu lagi akan muncul bunga. Perlu tambahan nutrisi supaya nanti cepat muncul bunganya, dan jangan sampai media kering. Punya kita ini kemarin, karena ini sekarang mungkin 1 bulan sudah tidak pernah hujan, kadang bahkan sampai medianya kering. Kita nyiramnya kadang 3 hari sekali, 2 hari sekali sampai media kering. Mungkin itulah salah satu kelemahan sehingga lambat muncul bunganya. Setelah melihat hasil panen Mas Alfian Hydro Farm yang sarannya menyampaikan agar ditambah nutrisi dan media jangan sampai kering, kita ini selalu tambahkan nutrisi dari air komposti dan kita siram juga rutin seperti ini. Kita juga gunakan untuk stroberi. Ini untuk stroberi kita.
ini kebetulan pohon kangkung kita sudah banyak bunga dan sudah sering berulang kali petik sehingga sudah tua. Kemarin ada penjual kangkung yang kebetulan datang ke sini, kemudian disampaikan oleh beliau, Pak Solihin namanya, orang Sangringan, desa kita juga. Katanya disuruh pangkas semua, kemudian ditambahkan pupuk. Kalau sarannya sih diberi pupuk apa ya kemarin, Poska apa gitu. Ya maklum, kebanyakan orang sini full kimia. Oleh karena itu nanti kita akan gunakan ini juga untuk nyiram ini kangkung. Nanti diharapkan setelah disiram ini muncul tunas-tunas baru yang segar-segar lagi kangkungnya, menjadi kangkung yang muda lagi. Ya demikian tadi proses pembuatan komposti atau kompos cair yang menggunakan bahan utama pupuk kandang dari awal sampai tahap kedua atau berarti tahap kedua ya, umur komposti 24 jam, 28 jam. Nanti perkembangan selanjutnya besok dan besoknya lagi akan kita laporkan seperti apa terjadinya dan aplikasinya gimana. Jadi intinya sekali lagi saya ulang lagi seperti yang tadi saya sampaikan atas keluhan di grup kita, grup Facebook Organic Gardening, tentang banyaknya resep yang bisa kita gunakan sebagai pupuk untuk berkebun organik. Maka kesimpulannya adalah jangan bingung, jangan pusing, jangan ragu. Kita gunakan apa yang ada saja di sekitar kita. Misalnya kita gunakan air cucian beras, itu mudah dan pasti ada di setiap rumah. Kemudian air cucian ikan, air cucian daging, air cucian sayur, kemudian nasi-nasi yang tidak nasi bekas, nasi sisa. Dan banyak sekali potongan-potongan sayurnya, potongan buah-buahan dan lain sebagainya. Kemudian potongan rumput, kalau di luar negeri namanya grass clipping. Istilah keren. Grass clipping, kotoran rumput. Kemudian sampah daun kering di pekarangan dan lain sebagainya. Pokoknya tidak usah mengada-ada bahan yang sulit didapat, tapi kita gunakan bahan yang ada saja di sekitar kita, dan itu sudah pasti ada di setiap rumah tadi bahan-bahan yang saya sebutkan. Kemudian satu lagi, gedebuk pisang, dari mulai bonggolnya sampai batang pisangnya, sampai batang pisang yang sudah ditebang di tanah membusuk, itu airnya juga banyak sekali mengandung mikroba. Kemudian sampai daun pisangnya yang sudah ditebang, pelepahnya dipotong kecil-kecil. Kemudian dari air kelapa, sabutnya, mungkin akarnya, dan pokoknya yang ada saja di sekitar kita yang kita gunakan sebagai pupuk dalam berkebun organik ini. Jadi tidak ada istilah susah mencari bahannya. Ya mungkin kalau di kota sih susah, tapi sebenarnya enggak juga. Justru di kota itu banyak sekali melimpah limbah-limbah yang bisa kita manfaatkan. Kalau dekat dengan pasar, datang ke pasar saja ada limbah sayur, limbah buah, itu sudah cukup bagus. Sayur dan buah, sayur untuk N, buah untuk P dan K, itu P dan K. Ya itu sangat-sangat bagus sudah. Dari mungkin air kelapanya juga, pokoknya di mana saja itu banyak sekali bahan organik yang bisa kita manfaatkan untuk pupuk dalam berkebun organik. Oke, panjang lebar dari A sampai Z, ini sudah sampai agak gelap ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan saya yakin ketika ini diaplikasikan akan sangat bagus untuk tanaman kita, sayuran kita ini. Mudah-mudahan video bermanfaat. Seperti biasa, mohon tulis di bawah komentar ya, kritik, saran, masukan, bimbingan, apa saja silakan untuk kedepannya lagi supaya kami lebih baik lagi. Kemudian kalau memang video ini bermanfaat, silakan di-share, dibagikan kepada teman, saudara, tetangga, atau siapa saja, agar virus berkebun organik ini menyebar kemana-mana, agar semakin banyak orang-orang yang ikut berkebun organik untuk menjaga atau mengembalikan bumi ini menjadi alami seperti sedia kala, sehingga udara juga menjadi udara yang bersih, bebas polusi. Karena apa? Dengan tanaman yang banyak, itu racun yang ada di udara ini, polusi udara ini bisa terserap semua oleh tanaman, sehingga udara menjadi bersih. Kita bisa buktikan ketika kita berdiri di bawah pohon yang rindang, maka udaranya itu sangat segar karena di sana banyak mengandung oksigen dan bebas dari polusi udara. Kepada para pemirsa yang baru saja nonton, silakan klik subscribe. Di bawah video ada, di akhir video ada lingkaran saya sekeluarga, silakan diklik untuk berlangganan gratis. Video kami selanjutnya tentang bagaimana kami memanfaatkan pekarangan rumah menjadi sumber makanan yang sehat bagi keluarga, seperti yang dilakukan oleh orang luar sana ketika dia
ngomong ini dimakan. Ya, karena memang ini organik maka ikut-ikutan makan. Menjadi sumber makanan yang sehat bagi keluarga. Bagaimana cara kami memanfaatkan limbah-limbah dapur, limbah rumah tangga, apa saja bahan organik menjadi pupuk organik, pupuk yang sehat, pupuk yang bersih buat tanaman kita semua juga. Kemudian bagaimana cara kami memberdayakan keluarga kita untuk bekerja sama mengelola pekarangan menjadi tempat yang menyenangkan, berekreasi, saling berinteraksi satu sama lain di antara keluarga kita. Oke, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.